Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bima di channel kesayangan kita, Kabut Rimba. Kembali lagi di cerita pengalaman misteri. Pengalaman hari ini dialami oleh salah seorang sobat Rimba nih, yang kebetulan juga sudah hadir di studio kita. Mungkin bisa perkenal diri aja langsung, Bang. Ya, ini perkenalkan aja. Nama gua Wayang. Biasanya sih teman-teman pendaki kenalnya gitu. Kalau boleh tahu asal dari mana nih, Bang? Asalnya dari tanah kembali ke tanah. Kalau saya asli dari Malang, Jawa Oh, Timur. dari Malang. Mau membawakan cerita tentang pendakian nih, Bang ya? Pastinya dong. Pastinya. Kalau boleh tahu nih, Bang nih, pendakian di mana nih, Bang? Ini kalau pendakian yang kali ini, kalau untuk tahun mungkin nggak bakal gue sebutin karena lumayan lama juga. Ini pendakian di gua pas ke Wilis. Wilis ya? Iya, ke Gunung Wilis. Oke. Mungkin sedikit kilas nih, Bang. Yang dialamin pada saat pendakian hari di saat itu tuh apa tuh, Bang? Kalau yang dialamin sih, kok pertama nyasar, disasarin tuh, Disasarin ya? disasarin lebih tepatnya. Yang kedua pas kita trek, pokok adalah kejadian yang mungkin nanti aja dah kita ceritanya di luar ya? nalar. Intinya di situ. Kayaknya nih bakal seru nih ya, Sobat Rimba sekalian nih. Sebelum ke cerita, mungkin Sobat Rimba udah nggak sabar nih dengar ceritanya dari Bang Wayang ini dan pendakian di Gunung Wilis ya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kita semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya nih. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan nih cerita-cerita dari kita atau pengalaman-pengalaman misteri lainnya dari narasumber-narasumber dan atau dari Sobat Rimba sekalian. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Silakan, Bang Wayan. Ini langsung ke ceritanya aja. Waktu itu gua ada beberapa acara, terus salah satunya itu ada beberapa tugas lah untuk ke Gunung Wilis. Dan di situ pada saat itu gue cuman dapet tim itu berdua. Intinya gue berdua doang sama satu teman gue. Dan itu pun istilahnya pertama kalinya pendakian perdana ke Gunung Wilis. Kan ada beberapa banyak jalur tuh, pilihan jalur. Nah itu ada jalur yang dilewat, gue lupa nama jalurnya, jalur apa tuh. Pokok tempatnya itu di Madiun. Awalnya mau ke Madiun, terus pas ke Madiun itu ternyata dapat kabar lagi, pindah titik koordinat, suruh ke arah Sekartaji. Itu yang gue inget sih, namanya ada nama itu Sekartaji. Di situ ada, deket situ ada air terjun. Di situ emang posisinya kalau sama mau naik ke puncak emang lebih dekat, nggak terlalu jauh seperti trek-trek yang samping-sampingnya. Nah di situ gue ya udahlah langsung aja tuh sama teman, karena udah kasih titik koordinat di situ, kita udah nyampe Madiun, kita putar balik lagi tuh ke arah Sekartaji. Itu sebelah, pokok dekat sama Kediri. Singkatnya sampailah itu gua di pos kayak bukan pos perizinan sih jatuhnya. Di situ kayak gua pas itu sih itu bukan jalur, awalnya itu bukan jalur, belum jalur, cuman kayak buat jalur warga naik, kayak buat warga nyari kayu segala macam. Dan air terjun itu pun dulu masih bener-bener rapot banget. Arah ke air terjun aja harus ngelewatin beberapa tempat yang bener-bener butuh usaha ekstra harus untuk masuk ke situ. Dan di situ singkatnya gue langsung ketemu ke salah satu, ya kalau di Jawa kan masih sakralnya kan masih
dapat banget tuh bang. Nah gue ke situ izin lah segala macam, terus sama si mbahnya dipesenin kalau mau naik oke, nggak apa, kalau mau naik nggak apa-apa naik, cuman tujuannya apa di situ kan, untuk apa. Nah di situ gue jelasin dah tuh, ini bah saya dari sini, ini dikasih tugas untuk kesini karena ada ini yang harus kita cari. Akhirnya sama si mbahnya, oh ya udah kalau emang begitu, sama mbahnya dikasih tahu tadi juga ada yang naik, itu ada yang naik kurang lebih ada 6 orang, 6 orang, iya 6 orang, kurang lebih ada 6 orang, kata mbahnya gitu, 6 orang. Nah di situ habis 6 orang tadi, mbahnya bilang juga ada yang nambah 1 naik solo sendirian, cuman sama mbahnya dibilangin jangan naik sendirian, kalau mau naik ntar dibarengin kalau ada lagi, cuman nggak mau, tetap ngeyel naik. Akhirnya sama mbahnya yaudah dibiarin. Pas gue mau naik sama mbahnya dibilangin nitip ya, nanti kalau ketemu itu dibarengin aja. Cuman namanya Gunung Jawa itu identik kan bener-bener kita nggak boleh tuh naik ganjil, apalagi di Wilis. Wilis itu istilahnya gunung yang jarang didaki. Pertama, mungkin beberapa kalangan pendaki juga jarang dengar kan nama Wilis. Kebanyakan yang terkenal di sana kan kayak ya beberapa kayak Semeru, Arjuna segala macam lah. Cuman di Wilis itu jarang didaki. Akhirnya ya udahlah, singkatnya gue langsung naik tuh. Dan di situ naik itu posisi udah mulai siang hampir ke sore. Akhirnya ya udah gue putusin sama teman gue, karena kita nih kesini nih jalurnya, titik kita kesini, kita gimana caranya cari titik tercepat buat kita kesana. Akhirnya buka peta segala macam, kita buka sampai akhirnya gue coba trek tuh, cari trek. Nah gue cuma dikasih tahu mbahnya kalau mau lewat nanti nih lurus dulu, ntar ada air terjun, setelah air terjun baru ntar naik ke sebelah kanan, belok ke kanan lurus aja, itu ntar di sana kelihatan itu jalur-jalur. Nah pas di situ gue ngelewat sama teman. Awalnya sih kalau gue pribadi nggak ada apa-apa bang, gue mikirnya mah biasa-biasa aja, nyantai-nyantai aja. Ya udahlah, walaupun ini pendakian pertama perdana ke gunung ini, ya udah intinya Bismillah aja. Yang penting gue cuman ya pas belum naik berdoa dulu. Terus gue pernah dikasih tahu sama nenek, itu juga bilang, bapak itu bilang kalau semua mau naik gunung salam dulu, istilahnya izin, sebutin tujuan kamu ke situ ngapain. Akhirnya ya Bismillah, gue salam, gue izin di situ, gue pengen nyelesain tugas gue. Akhirnya gue naik ke jalan itu kurang lebih dari sebelum masuk ke itu ya kan lewatin perkebunan warga dulu tuh. Perkebunan warga itu pun nggak jauh, perkebunan warga itu kurang lebih cuman 300 meter doang, itu udah langsung masuk ke kayak pintu rimbanya. Masuk pintu rimba, naik sedikit, gue suruh belok ke kiri, itu gue belok ke kiri, akhirnya ketemu air terjun. Karena di situ gue juga pribadi gak bawa air sama sekali kan, jadi kan udah tahu kalau di sana jalurnya ada beberapa jalur yang banyak airnya. Akhirnya nggak bawa air, cuman bawa kayak tempat kosong doang. Akhirnya ngisi air tuh di air terjun. Nah baru di air terjun itu temen gue yang ngerasain, cuman dia awalnya kayak iya nggak sih gitu doang. Cuman gue ngeliat dari raut mukanya, ini enak ngeliatin apa. Yang gue liat di situ kok dia enak, yang diliatin kok ke arah air terjun terus. Mungkin gitu, akhirnya gue tegur tuh, lu ngeliatin apaan? Kata dia, enggak mas, itu ada orang ya. Orang di mana? Gue gituin. Nah, awalnya gue sebenarnya gue pribadi sih
ngerasa emang kita di situ nggak sendiri, cuman gue yaudah gue keep aja. Dianya langsung ngomong nyeplos, itu ada orang ya, orang di mana, ngaco aja lu, ayo kita jalan lagi yuk. Nah pas di itu ya entah dianya pas gue ajak doa itu dia nggak izin atau gimana atau tujuan dia ada tujuan lain, gue nggak tahu juga. Akhirnya yaudahlah gue keep, lanjut gue ajak jalan. Pas itu kurang lebih nggak jauh kok, pokoknya baru kurang lebih baru 15 menit jalan. Dia ngomong lagi, mas itu ada orang tuh di depan, kayaknya pendaki yang tadi dah yang dibilang Simbah. Nah gue sebenarnya kan lagi istirahat, itu juga baru duduk lagi minum. Dia ngomong gitu, gue langsung nengok, di mana? Gue nengok ke atas, di mana? Itu mas tadi lari ke sana. Gue kejar, kagak usah kejar. Awalnya dia mau ngejar tuh, langsung gue keep, gue tahan tuh dianya. Kagak usah ngejar, ngawur aja lu main kejar-kejaran. Ntar kalau semua itu bukan orang gimana? Enggak mas, itu tadi orang dia ngeliat, gue ngeliat kok dia pakai bawa tas juga, kata dia. Cuman tasnya itu warnanya hitam, kata dia. Tas warna hitam, bajunya hitam semua kayak kita. Nah kan kalau gue pribadi selalu tiap naik itu pakai baju hitam semua tuh, full hitam. Mungkin cuma tas doang yang enggak tas, atau terkadang kalau memang pakai tas itu juga hitam. Nah itu dia bilang full hitam. Iya, cuman emang gue denger ada suara angkat kaki awalnya. Akhirnya yaudahlah, ayo kita bareng-bareng aja nyari. Gue naik, gue ketemu persimpangan tuh di situ. Lah itu tadi orangnya lari kemana? Lari ke sini. Cuman gue inget habis air terjun Mbah bilang itu kan beloknya ke kanan. Nah itu orang beloknya ke kiri. Nah dia ngomong, ntar kalau kita nggak cari itu orang hilang. Gue di situ kayak dilema bang. Ini gue ngikutin ke sini karena gue pribadi nggak ngelihat itu orang, cuman denger langkah kaki. Dia yang lihat, dan dia dari awal udah di air terjun aja dianya udah kayak udah sering lihat, katanya melihat orang. Itu ada orang ya? Gue di situ dilema tuh. Akhirnya gue tar dulu dah, kita istirahat dulu aja, kita tungguin ini orang muncul apa enggak. Kalau sama ntar dia balik atau gimana, nah baru kita jalan, kita kasih tahu jalan yang benar. Soalnya pas gue di situ, gue duduk diem itu sambil gue ngecek tuh di lokasi dari pijakan kaki, bekas pijakan kaki atau apa. Yang ke sebelah kiri itu nggak ada bekas rumput yang keinjak kaki, yang gue lihat. Dan di situ kondisi kan di sana tuh lumayan lembab. Kalau seumpama kita nginjek kaki di situ kan pasti ada bekas kan ada jejaknya. Di situ nggak ada. Ya di sini nggak ada nih. Gue udah dari situ udah, oh ya udahlah. Intinya udah tau lah, udah ketahuan itu. Akhirnya gue ngomong ke teman gue, kita nyari lewat sini aja. Kan banyak tadi bilang, abis lewat sini ntar lurus ada ketemu jalan lagi. Oh ya udah, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah, gue ajak jalan lagi sampai akhirnya itu gue lurus. Pas lurus itu ketemu jalan persimpangan lagi tuh. Itu kalau nggak salah ada Mbah bilangnya ada potongan jalan. Nah yang satu itu setelah pokok itu udah sampai pos 1 dah. Udah singkatnya udah sampai pos 1. Habis pos 1 itu istirahat bentar. Nah di pos 1 itu gue ngeliat tuh ada bekas ya kayak ejekan kaki di situ segala macam, itu masih baru. Akhirnya oh ya udahlah, berarti emang ada yang naik. Awalnya gue mikirnya gue begitu, kan mbahnya juga bilang ada yang naik, cuman naiknya udah dari pagi. Cuman di situ kok gue lihat ini masih injekan kaki baru. Akhirnya ya udah kita lanjut aja, gimana ini soalnya udah lumayan sore. Ya udah ayo mas kita naik, kita lanjut lagi. Pas lanjut baru jalan itu kurang lebih 30 menit hampir ke salah satu kayak di situ ada gubuk tuh. Gubuk kayak shelter gitu. Itu di situ dia ngeliat. Gue ngerasa, awalnya mah gue ngerasa. Bukan jalan disuruh duluan, mas coba jalan duluan aja ya. Coba cek tadi di depan ada orang lagi apa enggak.
gue jalan duluan, merinding banget. Gue jalan duluan, ada gubuk itu di sebelah kanan gue. Awalnya sih gue mikir ngapain sih, kelihatan soalnya bener-bener kelihatan. Cuman ya pas itu gue jalan lurus aja gitulah. Pas gue jalan lurus kok tahu-tahu di gubuk itu kayak ada yang ya ada orang istirahat begini nih, nyender di gubuk begini, nyender di gubuk, duduk nyender begini, cuman nunduk. Emang bener pakaiannya super hitam, jadi hampir kayak pokok model kayak tentara zaman dulu lah. Kalau gua ambil dari tarik semua pokok ya tentara dari zaman dulu itu. Akhirnya gue diem aja, gue tetap ngeliat ke depan. Nah di situ setelah itu gue lupa kalau gue juga jalan sama temen. Soalnya pribadi gue keseringan kemana-mana tuh sendiri. Nah pas itu tahu-tahu gue dikasih tim, jadi gue rada lupa tuh. Pas gue udah jalan rada jauh, astagfirullah, gue kan bawa temen. Akhirnya gue balik lagi ke belakang. Nah pas gue balik itu bocah udah di gubuk itu duduk udah begini, sama persis sama yang gue lihat itu tadi awalnya. Ini bocah, gue udah begitu, anjir, gue udah astagfirullah, ini bocah kenapa ya, semoga aja nggak apa-apa. Karena gue tegur dah, lu ngapain di sini? Awalnya bener-bener lihat gue di depannya aja kayak pandangannya tuh bener-bener kosong, kayak dia udah bener-bener kosong banget, kayak udah bukan dia aja gitu. Nengok ke atas gini lagi, pas gue tepok badannya, itu kan biasanya kan anak-anak panggilnya kuda, gue panggil tuh dah, lu di mana mas? Harus digituin. Nih, kok gue di mana sih? Lu ngapain di sini? Gue tanyain, dia nggak ngomong. Lah, gue tadi kan jalan sama lu, ngapain gue di sini? Dia sendiri bingung. Aduh, udah kagak beres. Dan itu pas gue ngecek jam juga, kondisi udah sore, udah hampir maghrib. Dan itu kan tempat gue ngecamp harusnya itu di pos kayak kata si Mbah sih, ada di situ nanti ada ketemu gubuk lagi. Terus rada naik dikit itu ada savana luas. Di situ kamu ntar bisa ngecamp. Gue ngejar dong, itu dari situ gue udah hampir maghrib. Gue baru di pos 2. Kalau naik harusnya gue kan nyampe ke pos 4 tuh. Dan jarak dari pos 4 itu kurang lebih kata si Mbah, karena jalur treknya juga batu ada rada naik juga gini. Gue ingat banget itu masih ada batu rada miring gini tuh, kurang lebih ada 5 meter tingginya, harus naik itu. Karena aduh nih, mana kita malam, kita kalau gue pribadi emang jarang naik bawah center. Dan dia baru pertama kali tuh ngikut gue buat trek. Akhirnya ya udahlah, bismillah aja dah. Gue ngeliat lokasi juga pas terang bulan. Cuman ya udah, akhirnya gue jalan sampai akhirnya ketemu pos 3 kayak yang gubukan itu. Di pos itu istirahat bentar lah di situ. Gue karena temen gue itu lapar, si kuda itu lapar, mas kita itu makan dulu yuk. Gue juga rasa sih perut udah mulai lapar, cuman kan karena cuman dari awal tuh gue cuman bawanya gula merah mah bang. Biasanya gue kan yang kalau setiap naik ya udah gula merah yang gue pakai. Sambil minum itu paling makan gula merah, makan gula merah. Dan di situ gue juga merasa lapar. Akhirnya di dekat gubuk itu rada kesana dikit gitu kan, ada tempat tuh rada enak buat bikin makanan. Akhirnya gue di situ bongkar lah itu perlengkapan, masak di situ. Pas gue masak di situ, si kuda kebiasaan, gue nggak tahu tuh kalau bocah itu demen banget sama terasi. Si B ya di situ gue juga nggak nyalain sih, karena emang dia biasanya makan kalau di gudang memang begitu. Dan di situ
Gua juga diperingatin sama Mbah, jangan bakar terasi. Kalau memang mau langsung diulek aja, kalau mau bikin sambal atau apa langsung diulek aja. Nah di situ dia ngebakar terasi. Boh, langsung dah akhirnya pas dia ngebakar, gue kan lagi masak mie doang itu. Bukan mie. Gue kan di situ bawa itu daun apa sih, lupa gue namanya. Daun singkong tuh dari kebun. Daun singkong gue rebus. Nah gue lagi ngerebus daun singkong, gue niatnya memang mau bikin sambel tuh, nyambel doang, nyambel sama daun singkong itu gue makan doang tuh di situ, kan buat ganjel doang. Kalau pakai sayuran kan lebih itu sambil kita minum. Nah di situ kok nyium bau terasi bakar ya, gue nggak tahu kalau dia bawa terasi. Gue mikir pas ditanya Mbah bawa terasi nggak ya, gue ngomong enggak karena nggak ada, gue nggak pegang. Dan gue pribadi nggak pernah namanya bawa terasi. Mentok paling bumbu-bumbuan, bawang merah, bawang putih, garam. Nah di situ ternyata dia bawa terasi. Gue kaget, gue bilang, dek anjir, lalu bawa terasi, lu bakar terasi? Iya, lalu tadi nggak dengerin, gue gituin. Kata dia, enggak mas, nggak apa-apa insya Allah. Ya udahlah, kira ya mau nggak mau lah, gue diemin aja. Gue diemin, akhirnya kita makan. Kelar makan itu ada apa sih namanya, kita kan bawa kayak, kalau di Jawa namanya lemper, kalau di itu apa sih yang buat ngulek sambal itu? Ulekan lah. Iya, ulekan lah intinya. Ulekan itu kagak ada. Ulekan itu nggak ada tiba-tiba. Ulekan itu jadi sumpah mau kita ngecamp di sini, duduk di sini. Nah, makan kan ulekan pasti cuma di sini kan. Ulekan ini gue cari muter kagak ketemu. Nah, ulekan tadi mana mas? Lalu taruh di mana? Kan dari depan lo. Lah iya, ulekan tadi di mana? Gue cari muter di situ nyampe ke depan, kagak ada. Ke ini kagak ada. Akhirnya di situ si kuda juga ngerasa, mas, kok gue merinding nggak? Kata dia. Anjir, gue juga ngerasa nih, anjir kok ada merinding gue. Cuman, gue di sini cuma numpang makan. Kalau lu emang mau sambelnya ya udah makan aja nggak apa-apa. Gue cuma ngebatin begitu. Akhirnya ya udahlah, kita lanjutin jalan aja. Masalah itu nanti besok aja kita pas turunnya. Soalnya kita harus nyari ya dapat tujuan kita itu tadi, tugas kita belum kelar ini. Oh ya udah ya mas, siap. Di situ pun akhirnya gue naik lagi, gue ngelanjutin sampai di tebing itu pun akhirnya ketemu kan itu sama batu puncak itu, ada yang rada naik dikit gitulah batunya, dan itu kemiringan hampir 90. Naiknya pun di situ sama warga setempat dulu ada akar. Gue masih ketemu bekas akarnya. Cuman sama warga karena akarnya itu takutnya nanti lama kelamaan kan lapuk. Daripada itu akhirnya sama warga dikasih tali buat naik. Akhirnya di situ gue naik. Cuman pas naik itu si kuda kan yang di belakang, gue suruh naik depan. Mas gue nggak berani kalau di atas katanya. Ya udah akhirnya ya udah gue aja yang depan. Pas gue naik, dia baru naik berapa tali gitu, dia ngerasa kakinya kayak ada yang megang, langsung kayak ditarik ke bawah, nyampe jatuh tuh dia pegangan begini nyampe prosot pegangannya. Dan di situ juga tangannya tuh karena yang di itu kan bukan tali karmantel, bukan tali webbing, itu bukan talinya, tali kalau di Jawa tali dadung namanya, cuman yang dari plastik. Kalau kena tangan, kita pelorot tangan kan langsung kayak kebakar tuh. Nah di situ tangan dia kayak begitu. Nah, akhirnya yaudahlah gue bongkar P3K, gue bersihin dulu itu lukanya. Habis gue bersihin, lu bisa nggak naik lewat sini? Kalau nggak bisa itu bisa mas. Akhirnya dia naik, cuman gue bilang naik duluan dah. Dia yang naik duluan. Itu pun naik sambil, jadi dia ini tali gitu
tangannya di bawah tali begini, dekat tali. Yang satu tangan doang yang main, sambil naik sambil gue dorong dari bawah. Cuman memang bener, pas gue naik itu kaki gue juga kerasa, kaki itu kayak kerasa langsung kayak diraba begini. Cuman pas mau kayak mau dicek gini, gue langsung refleks, kaki langsung gue tarik ke atas, dia kayak ngelewatin gitu aja. Cuman kerasa banget anginnya, kayak kena angin kenceng banget. Habis itu ya singkatnya udah kelar lewatin itu, gue ketemulah tempat pos, tempat camp. Pas ketemu tempat camp itu, gue dikasih tahu, Mbah, habis batu itu nanti kamu nggak jauh dari situ ada tempat camp. Nah tapi pas yang gue lewatin itu memang nggak jauh, cuman tempat campnya beda jauh sama yang diceritain sama si Mbah. Yang gue disitu, kok tempat campnya beda, gue mikir begitu. Dan di situ pun gue cek sekitar tuh, Bang, gue cek sekitar situ nggak ada namanya itu bekas injekan kaki orang selain gue berdua sama dia. Nah sedangkan tadi paginya itu ada yang naik, pasti dia juga ngecamp di situ. Akhirnya gue di situ coba dah tuh nyisir lokasi, dan apa yang disebutin Mbah tadi sama lokasi yang gue samperin itu jauh banget bedanya, jauh beda banget. Nggak tahu itu gue di mana, gue antara mau kemana gue nggak tahu. Akhirnya ya gue di situ temen tangannya udah kayak begitu, terus gue juga itu belum nyampe ke lokasi, belum nyampe lokasi titik yang gue samperin. Akhirnya ya udahlah, mutusin ngecamp di situ kita. Nah kita mutusin ngecamp, baru mutusin ngecamp di situ. Gak lama itu temen gue tiduran tuh, Mas tangan gue nyeri banget, gue tiduran dulu ya. Ya udah, gue capek juga, ya udah dia tiduran. Nah kondisi dia tiduran, gue coba tuh keluar dari tenda. Gue keluar dari tenda, gue nyoba ngecek lokasi gue ada di mana, lokasi gue ada di mana. Akhirnya udahlah, gue lihat di situ, gue ngepetain lagi, gue ngeliat di HP dari Tuan juga kan, ada GPS-nya. Gue ngecek di GPS, gue cek peta, gue lihat di GPS sama peta. Dan di situ pun kan gue juga bawa HT tuh yang connect sama ya yang ngasih gue tugas. Di situ pun anehnya gue, HT gue nggak dapet sinyal. Cuman di GPS pun itu GPS juga, jadi GPS kadang ngaco. Yang di GPS itu ngaco, area GPS itu bisa pindah-pindah sendiri. Kayak map kalau kehabisan sinyal tuh kan kayak jalan sendiri tuh, muter-muter sendiri. Nah itu GPS gue juga sama kayak gitu. Nah pas di situ gue udah ngerasa nih, anjir udah ngaco ini. Akhirnya ya gue cuman di situ diam, ngedoa lagi gue di situ sambil izin. Gue ngucap, kalau dulu yang diajarin sama mbah sama bapak, setiap mau masuk ke tempat gitu atau kita udah ada di tempat yang baru, ngucapin Assalamualaikum salam. Kita ucapin niat kita ke situ apa, sambil kita di situ mau silaturahmi, kita cuma sambang, kita juga nggak macam-macam kok, intinya di situ. Nah dan akhirnya ya karena gue udah ngaco juga, gue nyoba cek tuh HT tadi awalnya nggak dapet sinyal, cuman HT nyala. Gue mikir mungkin gue kesini dapet sinyal lagi nih. Akhirnya di situ gue coba tuh nyala, gue konekin HT. Pas gue konekin, gue coba monitor ke yang ngasih gue tugas, itu ada balasan, cuman balasannya suaranya cuman krek 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 krek, kayak sinyal gak masuk. Tapi padahal posisi gue itu di tanah lapang. Kalau semua nggak masuk, logika itu HT aja
dipakai ke Semeru nyampe puncak bisa dapat. Nah di situ di gunung yang ketinggiannya belum istilahnya nggak lebih dari nggak sampai 3.000, masih 2.500 lah, dan itu gue masih belum ada di 2.500-nya. Cuma di situ kok suara hati gue krek krek krek. Ini gue sudah makin nggak beres nih. Udah akhirnya habis hati gue itu udah krak kagak jelas. Dah daripada gue ntar di situ makin kagak jelas, gue mikir aneh-aneh. Akhirnya gue balik tuh ke tenda. Pas gue balik ke tenda, baru gue mau masuk tenda, kan ada flysheetnya tuh. Baru gue mau masuk tenda, kaget tuh gue. Soalnya teman gue itu si kuda yang awalnya tidur, dia itu mojok di pojokan tenda banget, bener-bener di pojokan tenda sambil kerubutan sarung dia. Dan di situ pas gue tekur, takut dia. Gue tekur, dah kenapa gue gituin, takut. Gue sampai hampir mau dipukul sama dia. Pas mau dipukul gue tahan tangannya, gue langsung pegang mukanya, gue gampar pipinya, gue gambar pelan-pelan. Hehe, sadar lu ngapa, gue gituin. Akhirnya langsung sadar, lihat gue aja, mas gue takut, mas gue takut. Dia cuma gitu doang. Takut kenapa, lu takut kenapa? Gue takut mas. Udah, lu istirahat dulu. Nah di situ gue berusaha buat biar dia nggak cerita dulu. Awalnya gue di situ, nah cuman dianya karena mungkin saking ketakutan kan, gue takut mas, gue takut, gue balik aja. Jadi begitu, loh balik aja gimana sih, lu ngaco? Ini kita di sini di mana kita nggak tahu. Dan di situ gue sebenarnya cuma dikasih waktu itu cuman sehari semalam. Cuman karena gue kesasar itu kan, gue nggak tahu jalurnya, di situ gue di mana. Akhirnya ya udahlah, gue mutusin buat istirahat. Di situ baru si kuda langsung ngomong lagi, mas gue takut mas, jangan tidur mas. Lu takut kenapa? Gue bingung juga kan. Karena dia mau nggak mau dia cerita tuh di situ, mas